Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita kembali akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita memulainya dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa yang baik, ucapan syukur terima kasih kami atas cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan di awal hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau boleh kembali menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami pada pagi hari ini untuk memulai aktivitas kami ke depan. Kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka yang meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-cerai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku? Pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malam petaka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyatakan suara kenabian. Itulah tugas para nabi pada masa di perjanjian lama. Bahwa seorang nabi harus menyampaikan hal yang memang disampaikan oleh Allah. Itulah tugas sesungguhnya dari seorang nabi. Dan begitu juga lah tugas kita sebagai gereja, sebagai umat Allah di masa kini. Bahwa ketika kita mengetahui tentang sebuah kebenaran, maka marilah kita menyatakan kebenaran tersebut. Mendengarkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Membela mereka yang lemah, menolong mereka yang mendapatkan ketidakadilan. Belakangan ini ada begitu banyak kasus-kasus yang bertebaran di media sosial tentang ketidakadilan. Mulai dari kasus pelecehan yang dilakukan oleh salah seorang dari petugas di KPAI yang berujung pada sebentar lagi akan ada penarikan dan berujung pada damai. Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tetapi bagi saya, korban haruslah kita bela. Kasus pelecehan seksual, kasus kekerasan kepada orang-orang yang minim bukti, kita harus berdiri bagi setiap mereka. Kita harus menyuarakan suara Tuhan. Itulah yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Nya. Bahwa ketika kita melihat mereka yang lemah, harusnya kita hadir bagi mereka. Memberikan tangan, memberikan pertolongan sebagai tanda kasih bahwa Tuhan hadir dalam pergumulan setiap mereka. Korban kekerasan, korban pelecehan seksual tentu saja adalah orang-orang yang minim bukti. Tetapi ketika kita sebagai orang-orang yang tahu, sebagai orang-orang yang memiliki rasa empati, kita diharapkan untuk membela mereka yang lemah, berdiri
pada pihak korban dan bukan mengagung-agungkan para pelaku kekerasan dengan alasan bahwa para pelaku tidak akan melakukan sebuah kekerasan atau pelecehan kalau tidak dipancing oleh korban. Para pelaku tidak akan melakukan sebuah kejahatan kalau tidak ada kesempatan. Kata-kata tersebut sungguh menyakiti hati para korban. Dan kehadiran kita sebagai orang Kristen adalah menyuarakan isi hati para korban yang teraniaya, yang terpinggirkan, yang tertindas karena tidak memiliki upaya yang cukup untuk melawan orang-orang berkepentingan, orang-orang yang memiliki kuasa, atau orang-orang yang bahkan memiliki popularitas untuk dapat melakukan berbagai hal, membela dirinya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendengarkan suaranya, mendengarkan suara Tuhan adalah bentuk kita menghargai dan melakukan perintah Tuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Mika kepada raja, maka ini jugalah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Menyampaikan kebenaran yang Tuhan hendak nyatakan bagi orang-orang, bagi umatnya. Selamat mendengarkan suara Tuhan dan menyampaikan suara Tuhan lewat setiap keseharian kehidupan kita. Kiranya setiap kita boleh dibantu, boleh dikuatkan untuk melakukan tugas kita, menjadi pewarta, menjadi pelaku, dan menjadi suara bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang termarginalkan, seperti halnya para nabi yang menyuarakan suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjadi nabinya di masa kini. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur ya Allah untuk segala cinta kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh bersama belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu untuk bersama menyatakan suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan menyatakan apa yang baik menurut Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bantu kami Tuhan menyatakan keadilan bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang terbungkam, bagi mereka yang tidak mampu berkata-kata. Jadikan kami sebagai ruang, sebagai perpanjangan tangan Tuhan menyatakan kasih dan keadilan dimanapun kami berada. Bantu dan sertai setiap kami ya Tuhan. Ini doa, ini syukur kami. Demi anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.